Mari saya undang kita buka sama-sama di Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Saudara, sore hari ini saya mau ajak untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama tentang pelayanan roh. Saudara, ada yang namanya pelayanan daging, ada yang namanya pelayanan agama, pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan. Tapi sejak mulanya Tuhan sudah menuliskan bahwa ada yang namanya pelayanan roh. Saudara, firman Tuhan mengatakan Kejadian 1 ayat yang kedua, di saat bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, firman Tuhan mengatakan di saat roh Allah, ini bukan hanya sekedar melayang-layang, tapi dalam bahasa aslinya, ini seperti seekor induk Raja Wali yang sedang mengerami anak-anaknya. Saudara, sejak mulanya Tuhan bukan hanya sekedar meninggalkan manusia, tetapi pelayanan roh sudah mulai mengerami bahkan saat semuanya belum ada. Saudara, saat bumi masih kosong, saat firman Tuhan dalam bahasa asli yang mengatakan bumi masih dalam keadaan chaos, masih dalam keadaan yang kacau, roh sudah mulai mengerami seluruh bumi. Saudara, secara ajaib, secara menarik, di saat kemudian Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan semua matahari, bulan, bintang, Tuhan menciptakan, memisahkan semua samudra, Dia menciptakan binatang dan akhirnya menciptakan manusia. Sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan di Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan. Lalu kemudian pelayanan roh bukan hanya sekedar melayang-layang, tetapi roh dihembuskan masuk di dalam manusia. Saudara, di saat mulanya roh Allah hanya mengerami atau melayang-layang di atas bumi. Di saat kemudian the masterpiece, kemudian manusia ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan bukan cuma mengerami dari luar, tetapi Tuhan mengizinkan rohnya masuk kepada manusia. Dan kemudian nafas itulah yang kemudian membuat manusia menjadi hidup. Firman Tuhan mengatakan. Lalu Dia menghembuskan nafas kehidupan di dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi memang sejak mulanya kita hidup dari roh. Saudara, tadi pagi saya share tentang bagaimana kita ini tidak boleh tidur secara roh. Dan manusia diciptakan untuk hidup dari roh. Saudara, saya sadar dalam kehidupan saya pelayanan, saya seorang hamba Tuhan. Apakah saya bisa melayani tanpa roh? Oh, sangat bisa Bapak Ibu. Misalnya tiba-tiba malam hari ini saya diminta ada khotbah tambahan. Maaf, tanpa menyiapkan, tanpa doa pun saya loncer pasti saya khotbah. Saya pasti bahkan tanpa persiapan saya bisa menyampaikan firman. Tapi apakah benar itu pelayanan roh atau bukan? Sebab manusia hidup dari roh. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari roh yang menghidupkan. Saudara, hari ini apakah gerejamu, pelayananmu, tetapi juga apakah usahamu, apakah keluargamu masih hidup dari roh? Atau engkau hidup ditopang oleh semua yang daging? Apa itu pelayanan daging? Pelayanan yang kita suka mengerjakan apapun dengan cara yang kita suka. Saudara, saya daging, saya punya selera, saya punya cara. Saya punya selera dalam musik, saya punya selera dalam multimedia, saya punya selera dalam menyampaikan firman. Tapi apakah itu masih lahir dari roh? Mari kita lanjut. Kemudian di Kejadian 6 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan mengatakan
maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara, antara Kejadian 2 dan Kejadian 6, kalau hari ini kita baca, itu cuma 4 pasal Bapak Ibu. Dalam 4 pasal, roh yang tinggal di dalam manusia, tiba-tiba roh itu ditarik. Kalau saudara baca Adam, Hawa, siapa lagi, Set, mereka hidup ratusan ribuan tahun. Tapi firman Tuhan mengatakan, di saat roh itu ditarik dari manusia, hidupnya tinggal sisa 120 tahun. Dan hari ini, mungkin saya bisa katakan 4.000 tahun kemudian, umur manusia rata-rata tinggal 75 tahun Bapak Ibu. Jadi saya bisa mengatakan, apakah manusia ini hidup semakin roh atau semakin daging? Semakin daging setiap tahunnya. Tapi kalau kita baca dari Kejadian 2 sampai Kejadian 6, cuma 4 pasal. Tapi kalau saudara, saya mau ajak untuk saudara pelajari sama-sama. Ini bukan 4 pasal. Dari Adam sampai Kejadian 6, itu Kejadian 6 adalah Nuh. Kejadian 2 adalah Adam. Dari Adam sampai Nuh, firman Tuhan mengatakan Adam ke Set 130 tahun, Set ke Enos 105 tahun, Enos ke Kenan 90 tahun, Kenan ke Mahalalel 70 tahun. Ini maksudnya umur 70 mereka melahirkan anak. Umur mereka ribuan tahun, ratusan tahun. Jared ke Enok, Enok ke Metusalah, total 1056 tahun. Saudara bisa keluarkan matematika dan kalkulator masing-masing Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan ayat ini dimunculkan di saat Nuh berumur 600 tahun. Jadi jarak antara Kejadian 2 saat roh itu dihembuskan dan tinggal di manusia dan menghidupi manusia sampai roh itu ditarik dari manusia, itu 1656 tahun Bapak Ibu. Selama 1656 tahun roh tinggal di manusia. Dan manusia hidup dari roh. Manusia hidup dengan roh. Mereka hidup ratusan ribuan tahun. Saudara, ada satu rema yang menarik. Kalau saudara lihat selama 1656 tahun. Mereka tidak terfokus kepada sinode. Mereka tidak terfokus kepada gedung. Mereka tidak terfokus kepada doktrin. Firman Tuhan cuma mengatakan ada orang-orang yang berjalan dengan Allah. Ada orang-orang yang bukan berjalan dengan gedung, bukan berjalan dengan monumen, tetapi mereka berjalan dengan movement yang dari Tuhan. Dan selama 1656 tahun, manusia bukan semakin roh, tapi manusia menjadi semakin daging. Sampai Kejadian 6, sejak roh Allah dicabut, umur manusia tinggal 120 tahun kata firman Allah. Bahkan Daud mengatakan umur manusianya 80 tahun, sisanya penderitaan. Tapi sejak peristiwa Kejadian 6 ayat 2 sampai 3, roh Allah hanya bisa hinggap di manusia. Kalau saudara baca bahkan Musa, Bilangan 11 ayat 17, roh Allah hinggap atas Musa. Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia. Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 29, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Sampai orang-orang suruhan Saul yang dipenuhi oleh roh Allah, itu pun ditulisnya hanya roh Allah hinggap. Elia yang menurunkan api dari langit, Elia yang menghentikan hujan, dikatakan roh Elia hinggap atas Elisa. Sampai nabi-nabi, Nabi Azaria hanya dihinggapi roh Allah. Saudara, tiba-tiba roh Allah yang dulunya tinggal dan nyaman di dalam manusia, tiba-tiba hanya bisa menghinggapi manusia. Saudara tahu perbedaan tinggal dan hinggap? Tinggal, dia bisa tinggal di dalam, tapi hinggap hanya datang dan pergi. Saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat tragis dari manusia.
Roh Allah yang dulunya nyaman tinggal di hati. Tiba-tiba karena dosa dan karena kedagingan mereka terpisah dengan Allah. Dan roh Allah hanya bisa datang dan rohnya nggak tahan, lalu rohnya pergi. Saudara, kami di pelayanan, kami ini sering setiap kali ada acara, suka ngelepasin burung merpati. Saya rasa pelayanan di tempat ini juga minimal pernah lah melepaskan burung merpati. Saudara, saya ini biasanya melepaskan burung merpati dan biasanya kalau di Jakarta, kami ini nggak tahu ini tuh burung merpati atau burung dara. Karena seringkali ada juga burung dara atau saya nggak tahu burung apa yang warnanya putih juga. Sampai suatu kali ada satu acara di mana pemimpin dari PIC lah kira-kira seperti itu, IO-nya. Kami nggak mau burung dara, kita akan benar-benar cari burung merpati. Dan singkat cerita kami acara dan kami menemukan burung merpati. Ya lambang Roh Kudus kalau di perjanjian baru burung merpati. Dan kami ini melepaskan burung merpati dan memang burung ini beda dari burung emprit dan burung lainnya, saudara. Saudara tahu waktu burung merpati itu dilepas, kan kami berharap seperti peresmian acara-acara gereja lainnya, burung merpati yang akan terbang dan akan difoto dengan bagus, saudara. Saudara tahu kalau burung merpati dilepas, balik saudara. Burung merpatinya terbang, lalu balik datengin yang lempar. Sampai hari ini ada 7 merpati tinggal di rumah saya, Bapak Ibu. Yang dilepas itu gak mau pergi. Singkat cerita ini kok gak mau pergi, kami tangkap bisa. Karena burung merpati itu baik sekali. Saya gak tahu di sini ada yang hobi atau tidak. Tapi kami itu tangkap bisa. Dan singkat cerita saya masukin kardus gitu ya. Karena kan yang bikin acara juga kita juga. Dan saya taruh rumah. Sampai hari ini gak mau pergi-pergi saudara. Saya cuma ngelihat ini yang namanya tinggal. Ini yang namanya tinggal. Dan sampai hari ini burung merpatinya tinggal di rumah saya, suka dimainin sama anak-anak. Dan lucu sekali, disayang-sayang gak pergi. Dikagetin kan anak saya anak laki, Bapak Ibu umur 4 tahun lagi iseng-isengnya. Ya anteng. Dan saya tahu itu roh yang mula-mula Bapak Ibu. Roh yang bisa tinggal di hati manusia. Tapi seringkali dalam banyak pelayanan, bahkan saya berkaca untuk hidup saya sendiri. Roh Allah udah gak bisa tinggal lagi. Setiap kali di mimbar, maka roh Allah akan pengurapan itu akan datang. Tapi selesai keluar dari tempat ini, seolah-olah roh Allah kita tinggalkan di gereja. Seolah-olah dalam bisnis, dalam pekerjaan, sudah bukan roh lagi yang memimpin. Tapi sudah ide dan hikmat manusia. Bahkan Musa, Yefta, Elia dan Elisa, Nabi Azaria, semua mereka dihinggapi oleh roh Allah. Bahkan orang-orang kudus, mereka bukan ditinggali oleh roh Allah. Tapi roh Allah hanya bisa hinggap. Sampai kapan? Sampai kita masuk dalam kisah perjanjian baru. Di kitab Yeskiel, di kitab Yoel, Tuhan gak tahan. Tuhan itu dasarnya cinta mati sama kita. Bukan cinta mati lah, cinta hidup sama kita. Tuhan gak mau pisah. Tuhan itu gak suka pisah. Saudara kalau bingung, Pak Tuhan itu kayak apa? Kalau saudara berkeluarga, Tuhan itu Bapak. Ada yang di sini suka pisah sama anak? Ada yang di sini suka kalau berantem sama anaknya? Tuhan gak tahan terpisah dengan manusia. Di kitab Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan rohku lagi. Di kitab Yeskiel akan kubiarkan rohku itu diam. Tuhan gak tahan terpisah. Tuhan berkata, aku suatu hari pasti akan balik. Aku suatu hari akan tinggal kembali di hati manusia. Tapi kedagingan kita membuat kita terpisah dengan Tuhan. Sampai Allah harus menjadi manusia. Firman Tuhan, Lukas 1 ayat 34. Lalu malaikat itu datang. Dan malaikat itu bernubuat dan berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Roh Kudus akan menaungi engkau. Kamu akan dihinggapi, kamu akan dierami, tapi rohnya juga akan tinggal di dalam kamu. Dan Yesus lahir, Yesus berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jangan saudara pikir kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus kau gak akan ke lembah dan padang gurun.
Firman Tuhan mengatakan begitu Yesus dihinggapi atau dipenuhi Roh Kudus. Hal pertama yang roh membawa Yesus adalah masuk ke padang gurun bertemu dengan iblis. Saudara, roh akan membawamu kepada padang gurun. Bukan untuk engkau mati, untuk engkau mengalahkan iblis di bawah kakimu. Dan Yesus mengalahkan iblis. Yesus membuat semua mujizat yang luar biasa. Yesus membuat mujizat dan bukti bahwa surga nyata. Sampai akhirnya Yesus naik ke atas kayu salib. Dan Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah itu Yesus berkata, Yesus menghembusi mereka dan berkata, mulai hari ini terimalah Roh Kudus. Para murid, mulai hari ini Roh Kudus gak akan cuma hinggap, tapi roh akan mulai menerima hidupmu. Dan hari ini saya mau ajak, mari saudara mulai berjalan lagi dengan roh. Jangan sampai engkau jalani semua pekerjaan dengan daging. Pak, tapi sekuler tuh Tuhan gak ngerti, Pak. Tuhan gak ngerti desain jaket, Pak. Tuhan kan gak punya komputer, Pak, di surga. Menurut saya itu hal yang paling bodoh yang saya dengar, Bapak Ibu. Bukankah hikmat itu dia sendiri? Saudara, waktu pertama kali saya memutuskan menjadi hamba Tuhan. Ada seorang om saya Kristen, om saya seorang pelayan Tuhan juga di gereja. Tapi waktu itu om saya datang, saya masih muda, saya mau pilih kuliah hari itu. Dan saya bilang, omnya nanya, Jos kamu besar mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan, Om. Om saya ketawa, om saya ini notaris, tapi juga pelayan Tuhan. Dan om saya bilang, dia ketawa, dia bilang, Joshua, masalah yang lain kamu boleh tanya Tuhan. Tapi soal pekerjaan, jangan tanya Tuhan. Tuhan gak tahu pekerjaan. Tuhan gak tahu cara cari duit. Jangan. Kamu kalau tanya Tuhan soal kerjaan, kamu pasti miskin. Hari itu saya masih kecil Bapak Ibu. Saya gak punya pengetahuan firman yang cukup dalam. Saya cuma bilang, saya tahu ada gelora di sini yang memanggil saya jadi seorang hamba Tuhan. Dan hari itu saya gak bisa jawab, Saya bersyukur papa saya almarhum, papa saya datang. Meskipun papa saya juga salah satu yang awalnya menolak saya jadi hamba Tuhan. Karena papa saya pengennya saya jadi seorang pengusaha. Sampai papa saya itu ngechat calon istri saya hari itu, yang sekarang jadi istri saya. Papa saya sampai chat calon istri saya dan berkata, Kesia, suamimu itu mau jadi hamba Tuhan. Kamu jangan ikutan ya. Suamimu gak apa-apalah, mungkin dia udah dapat dari Tuhan. Tapi tolong kamu sekolah bisnis, tolong kamu jadi pengusaha supaya kamu bisa makan. Keluarga itu mahal, punya anak itu mahal. Kamu kerja sekuler aja. Chatnya masih disimpan, papa saya udah di surga Bapak Ibu. Tapi hari itu papa saya, menurut saya beliau disambar roh Tuhan. Papa saya tiba-tiba duduk di antara saya dengan om saya. Dan papa saya bilang, kamu diam. Dia sudah dapat dari Tuhan, jangan macam-macam. Dia sudah dapat dari Tuhan. Saudara, singkat cerita, saya kuliah, saya mulai pelayanan. Saya gak ada yang manggil khotbah Bapak Ibu. Saya gak ada yang manggil khotbah. Khotbah saya jelek Bapak Ibu. Menurut saya sampai hari ini khotbah saya juga masih jelek. Gak tahu kenapa dipanggil sama tante di tempat ini juga. Tapi hari itu saya mulai pelayanan. Saya mulai dipanggil pergi ke bangsa-bangsa. Sampai 1 minggu persis sebelum papa saya dipanggil pulang ke surga. 1 minggu persis. Hari Kamisnya papa saya meninggal, Rabunya papa saya meninggal. Hari Sabtunya papa saya ke rumah saya. Papa saya lihat rumah saya, papa saya lihat anak-anak. Papa saya tanya, Jos kamu bulan depan kemana? Oh iya Pak, bulan depan aku ada dipanggil khotbah ke luar negeri, ke sini. Papa saya seorang pengusaha, bukan pengusaha, papa saya seorang manajer. Papa saya manajer di Mulia Glass, kalau Bapak Ibu tahu. Pabrik kaca yang logonya M, banyak di mobil-mobil. Papa saya salah satu manajer paling top di sana. Papa saya gajinya ratusan juta Bapak Ibu. Setelah meninggal saya baru tahu gajinya berapa. Ratusan juta. Tapi papa saya bilang, Jos kamu tahu gak? Gaji papa tuh banyak. Karena papa saya gak pernah mau ngasih tahu. Gaji papa banyak. Tapi papa ini udah 2 tahun gak pernah ke bandara. Udah lupa naik pesawat kayak gimana katanya. Udah lupa pakai seat beltnya itu gimana caranya. Begini atau begini katanya. Papa saya suka ngelucu. Dan kamu tahun ini kamu udah berapa kali ke luar negeri? Saya bilang ini masih bulan Februari. Papa saya meninggal bulan Februari. Bentar nih,
tanggal berapa? 25 papa saya meninggal. Dan ini baru bulan Februari, tapi saya baru pulang dari pulau ini. Tahun lalu saya dari sini. Dan papa saya cuma ketawa, papa saya bilang, itu om kamu bodoh sekali yang lalu itu. Hari ini kamu tahu gak, kamu yang paling kaya sekeluarga. Rumah kamu paling besar, mobil kamu paling banyak, keluar negeri paling banyak. Dan saya cuma melihat Tuhan, ada namanya pelayanan roh. Bukan pelayanan daging Bapak Ibu. Secara daging saya pengennya jadi karyawan. Kok ada ya orang punya mimpi jadi karyawan ya? Ada saya saudara. Saya itu punya mimpi jadi karyawan. Karena papa saya karyawan meskipun manajer. Itu mimpi saya. Mimpi saya punya rumah di pinggir kota. Mimpi saya punya rumah, punya anak perempuan 1, pelihara kelinci Bapak Ibu. Itu mimpi daging saya. Dan buat Tuhan nak, mimpimu tuh murahan sekali. Saudara tahu hari ini menurut saya Tuhan tuh suka bercanda ya. Hari ini rumah saya di pinggir kota, meskipun masih kota Bekasi juga. Tapi rumah saya di pinggir kota Jakarta, lumayan kan. Saya punya anak perempuan 1, Tuhan tambahkan anak laki 1. Saya pernah pelihara kelinci 20 Bapak Ibu. Jangan tanya sekarang kemana, mati semua kena banjir Bapak Ibu. Tapi saya pernah pelihara kelinci 20. Dan saya cuma berkata Tuhan, dulu saya punya mimpi menjadi karyawan, tinggal di pinggir kota, pelihara kelinci, punya anak perempuan 1. Dan hari ini Tuhan lipat gandakan semuanya. Ada pelayanan roh. Kalau saudara pikir pekerjaanmu gak bisa dipimpin roh, saudara salah. Saya mungkin kalau punya waktu lebih, saya bisa kesaksian bagaimana restoran saya yang di Palu. Di saat gempa Palu semua tanah geser. Satu-satunya restoran yang tetap berdiri siapa? Restoran saya. Omset kami naik 3 kali lipat setelah gempa. Kenapa? Satu-satunya restoran di kota itu cuma restoran saya. Saudara saya lihat bagaimana bahkan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan buka jalan sedemikian rupa. Di awal-awal saya pelayanan, ada satu orang yang berkata, Pak, saya mau konseling pernikahan. Lah saya bilang, lah saya aja pacar belum punya. Hari itu belum punya Bapak Ibu. Pacar aja belum punya. Lah ini mau konseling perceraian. Saya bilang, saya gak mudeng. Tapi saya bilang, ya udahlah pelayanan roh. Saya konselingin Bapak Ibu, ibu-ibu. Singkat cerita gak jadi cerai. Ternyata ibu-ibunya orang kaya Bapak Ibu. Ternyata dia pengusaha, dia bilang, Pak saya diberkati. Setiap kali saya punya untung, 40%-nya buat Bapak. Saya kaya mendadak Bapak Ibu. Saudara ada namanya pelayanan roh. Di dalam pekerjaan juga sama. Saya lihat bagaimana Tuhan memimpin langkah demi langkah hidup saya. Mari saya lanjutkan. Lalu kemudian pelayanan roh yang membuat di Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, 41. Begitu para rasul terima Roh Kudus. Begitu para rasul terima pelayanan roh. Firman Tuhan mengatakan bertobatlah, hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis. Orang-orang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka apa? Bertambah. Saudara pelayanan roh akan membuat hidupmu pasti bertambah. Saudara jangan komplain kalau kau ditambahi tanggung jawab yang baru. Jangan komplain kalau Tuhan kasih semua yang baru kau ditambahkan. Kenapa? Yang dari roh pasti akan menambahkan hidup. Saudara seolah-olah belum cukup. Saya ini diberkati Tuhan sedemikian rupa. Saya keliling ke bangsa-bangsa. Tapi Tuhan tambahkan pelayanan baru, Ini kami bulan akhir April ada pergi ke Israel. Saya belum sampai rumah, dengar pengumumannya aja belum tentang pergi ke Israel. Sudah ada yang bayarin bisnis kelas Bapak Ibu. Saya cuma bilang Tuhan, saya dengar aja belum. Cuma lihat brosurnya. Tapi Tuhan sudah apa? Tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Setiap kali saya pelayanan, saya tahun lalu pergi ke Arab, pergi ke Cina, saya pergi kemana? Amerika, Kanada, Alaska. Dan saya pulang, saya pergi ke Swiss. Harusnya semua orang buntung. Kalau pergi ke luar negeri minimal 20-40 juta Bapak Ibu. Saya pergi sekeluarga, saya bawa anak-anak youth ikut pelayanan. Kami pergi ke Kenya, kami pergi ke Malaysia pelayanan. Harusnya kami rugi. Tapi saudara tahu saya pulang, pasti uang saya bertambah. Saya hitung tahun lalu,
pengeluaran, ini bukan pemasukan ya. Kalau hitung pemasukan dikit Bapak Ibu. Saya hitung pengeluaran saya dalam 1 tahun. Waktu saya hitung 3,8 miliar saya sendiri. Saya bilang pemasukan saya nggak sampai 3,8 miliar. Kok saya bisa nabur 3,8 miliar? Pelayanan roh akan membuat hidupmu bertambah. Kok nggak ada amin sih? Kok saudara cuma bengong ngeliatin saya gitu sih? Bengong gitu kayaknya. Ini orang alien dari mana? Ini kayaknya bohong ya ini orang ya. Lihatlah foto-foto saya. Enggak sih, saya tuh nggak main sosmed masalahnya. Mungkin saya kurang eksis gitu ya. Nanti saya pamer lah, ini lagi di Washington DC gitu. Next time saya pamer lah. Tapi saya lihat, saya nggak bohong. Saya pergi ke Swiss, pulang saya bawa emas batangan Bapak Ibu, ditabur. Saya cuma ngeliat Tuhan, harusnya saya ini rugi. Tapi ikut Tuhan, pasti ada penambahan. Pelayananmu pasti ditambahkan. Berkatmu pasti ditambahkan. 2, firman Tuhan mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat. Tapi hari ini saya mau katakan, waktu engkau berjalan dengan roh, ada pengurapan seketika. Bilang kiri kanannya, seketika. Saudara gak akan berlama-lama. Pengurapan akan membuat engkau punya pengurapan seketika dalam hidup. Seketika itu adalah kata yang dipakai Tuhan, sekonyong-konyong. Seketika itu juga Yesus sampai ke seberang. Saudara, pelayanan roh akan membuat engkau punya percepatan yang ajaib. Kata seketika itu ajaib sekali. Saudara, saya melihat saya ini loncat kelas 2 kali di sekolah. Waktu saya TK sama waktu saya SMA. Saya lulus kuliah, nggak telat sama sekali. Saya skripsi, ujian, tesis, disertasi, saya S1, S2, S3, STLR, semua A Bapak Ibu. Semua A. Dan saya lihat ada percepatan yang ajaib. Saya dapat dosen paling killer waktu saya S2 di BINUS. Itu dosen yang paling dihindari semua orang. Saya dapatnya beliau dan saya dapat A dari beliau. Saya lulus S2 di Malaysia cum laude Bapak Ibu. Hampir semua cum laude karena 3,83 saya. Semua cum laude 3,9 atau 4. Saya 3,83 Bapak Ibu. Saya benar-benar melihat bahwa saya S3. Saya umur 23 atau 24 jadi PDM, 27 jadi PDT. Saya pergi ke 37 negara. 37 negara di saat umur saya masih 31 tahun. Dan saya cuma ngeliat Tuhan, ada pengurapan seketika yang ajaib. Saya menikah, istri saya menikah, saya pacaran 11 tahun sama istri saya. Saya kenal 13 tahun, pacaran dan serius 4 tahun terakhir. Kami menikah dan seketika itu juga langsung punya anak Bapak Ibu. Sampai dibilang kami hamil di luar nikah. Karena kalau hitungan matematikanya memang kelihatannya kami hamil di luar nikah. Tapi ting-ting Bapak Ibu, kami menikah berdua, saya dan istri saya. Dan seketika itu juga punya anak. Seketika itu juga punya rumah. Hari itu kami menikah, modal saya cuma tanah sepetak. Papa saya beliin saya tanah. Tapi buat bangun papa saya gak punya uang. Dan papa saya cuma bilang, Jos pokoknya ini modal dari papa buat kamu menikah. Saya bilang ke Kesia istri saya. Kes, saya ini pendeta hamba Tuhan. Kamu siap gak nikah sama saya? Istri saya lebih punya iman ya. Pasti, percaya. Saya bilang, saya gak tahu mau makan apa loh ya. Istri saya bilang, nasi katanya gitu. Betul, sampai kami di Amerika dapatnya apa? Nasi. Saya cuma berkata seketika itu juga tiba-tiba ada satu orang donatur datang. Dia kasih kami berkat, kami bangun, kami desain rumah. Dan donaturnya bilang, desain rumahmu kekecilan, rumahmu gedein tolong. Oke, saya bilang ditantangin, oke kami gedein. Biayanya naik 2 kali lipat Bapak Ibu. Dan dia bilang approve, saya yang bangunin semua. Seketika itu juga dalam 8 bulan rumah saya dibangun Bapak Ibu. Kami gak punya mobil, Tuhan kasih 1 mobil. Sampai hari ini Tuhan kasih 4 mobil Bapak Ibu. Kami gak beli, kalau beli mah cuma 1 cukup Bapak Ibu. Hari itu saya doa sama satu anak buah yang sepakat sama saya. Aldi, saya ini kurang mobil saya suka dipinjam anak-anak youth. Yuk sepakat yuk punya mobil baru. Mau mobil apa kok? Aduh saya ini belum tahu, belum ada yang serak mau mobil apa. Udahlah pokoknya kita sepakat mobil baru. Saya pergi pelayanan ke Semarang, pulang bawa Mercedes Bapak Ibu.
Dan kami bercanda, kamu sih nggak bilang ke Tuhan mau mobilnya apa, dapatnya Mercy kan sekarang. Bingunglah kita parkir di mana, kita bilang. Tapi saya cuma bilang, waktu engkau berjalan dengan roh, ada pengurapan seketika itu juga. Saudara, kalau saya beli mobil yang nggak pengen Mercy, Mercy itu pajaknya 20 juta Bapak Ibu. Pajaknya doang, mendingan mobil listrik pajak 100 ribu Bapak Ibu. Tapi gimana? Dikasih. Dan saudara berpikir, Pak masa iya sih ada orang ngasih Mercedes? Datanglah ke rumah saya, silahkan naik mobil saya Bapak Ibu. Ada orang digerakkan Tuhan, S-kelas lagi. Saya cuma bilang pelayanan roh akan membuat pengurapan seketika. Saudara masih mau lanjut? Masih mau terima berkat? Firman Tuhan mengatakan Kisah Rasul 4 ayat 31. Mereka semua atau sebagian, semua atau 3/4, semua atau hampir semua, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang nyala di sini. Waktu engkau jalan dengan roh, kau bukan jalan pakai keberanian manusia. Saudara, kalau saya pikir pakai keberanian manusia, saya nggak akan bisa. Nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian. Kalau saya pakai keberanian manusia, waktu selama COVID kami nggak mungkin berani keluar rumah. Istri saya lagi hamil anak pertama. Kalau nggak ada pelayanan roh, saya nggak mungkin berani nabur sedemikian rupa. Kalau bukan pelayanan roh, saya nggak mungkin mau pelayanan seperti ini. Saya pelayanan ini bukannya ya pasti dengan Tuhan pasti untung. Tapi secara manusia yang ditabur lebih banyak dari yang penghasilan yang saya terima. Dan saya cuma katakan Tuhan, kalau ini secara daging gak mungkin Tuhan. Tapi pelayanan roh akan membuat engkau berani. Pelayanan roh akan membuat engkau gak hitung-hitungan. Pelayanan roh akan membuat engkau beda dari yang lain. Saudara, saya ini baru pulang dari Washington DC. Dari Amerika, dari White House Bapak Ibu. Saya itu tiba-tiba dapat undangan untuk masuk ke White House. Untuk ketemu dengan Donald Trump. Dan saya cuma berkata gini, Tuhan, ini apa? Tiba-tiba ada undangan datang. Dan saya bilang, wah tanggal segitu saya gak bisa. Sok banget ya Bapak Ibu ya. Diundang ke White House tanggal segitu saya bilang saya gak bisa. Saya gak bisa ada pelayanan tanggal segitu udah ada jadwalnya. Saya gak mungkin, saya gak mau cancel pelayanan. Saudara tahu, undangannya diundur ke hari ulang tahun saya di bulan Februari Bapak Ibu. Saya cuma bilang ini kalau Tuhan yang mau ini spesial banget. Diundur di hari ulang tahun saya masuknya ke White House. Dan saya cerita, waduh ini kalau pas hari ulang tahun, ini udah pasti Tuhan ini. Oke lah, yuk atur semua jadwal, kita berangkat. Saudara, itu mungkin tiket itu sampai 80 juta mungkin kira-kira Bapak Ibu. Dan kami berangkat di tengah-tengah pesawat Bapak Ibu. Baru berangkat, tiba-tiba anak saya yang perempuan keluar bintik-bintik merah. Saudara tahu itu penyakit apa? Campak Bapak Ibu. Dan saya tahu ini kalau cicinya kena, adiknya pasti otomatis kena. Begitu kami sampai ke Amerika, bener campak, mode on fire ya anak saya ya. Mukanya merah semua, kan anak saya putih gitu, merah semua jadi bendera merah putih anak saya. Dan tiba-tiba saya bungkus semua karena kita harus masuk ke White House. Saya coba tanya ke apotek, Pak ini kalau kami mau beli obat virus gimana? Ternyata mereka lagi takut banget dengan penyakit baru yang dari India. Mereka semua lagi pakai masker lagi. Kami langsung ditanya-tanya mau langsung dibawa ke karantina Bapak Ibu. Saya hitung kalau sampai kita karantina, kalau anak saya kena, papahnya pasti kena karena virus. Kalau ini sampai karantina, saya nggak bisa datang ke Blora, saya bilang. Wah, saya nggak bisa. Saya harus pelayanan ke Blora. Dan saya bilang, udah kita nggak pakai obat sama sekali. Beli vitamin C aja. Beli madu aja. Udah pakai obat generik aja. Anak saya muntah darah berkali-kali Bapak Ibu. Di tengah saya khotbah, kami pelayanan berulang-ulang. Kami khotbah di gereja Spanyol. Anak saya muntah darah. Adiknya itu sampai tidur 24 jam sampai mamahnya dak-dikduk Bapak Ibu. Karena adiknya kan juga kena, karena sekamar kan. Adiknya juga kena. Tidur 24 jam kami, waduh ini aman gak mereka semua. Tapi pelayanan roh tidak akan pernah menghentikan engkau. Pelayanan roh akan menghidupkan sesuatu yang di sini. Bukan saya anti dokter, tapi saya nggak punya pilihan hari itu. Dan saudara tahu di hari ketiga, hari pertama parah sekali, kedua makin parah.
Di hari ketiga, tiba-tiba anak saya yang perempuan keluar dari kamar, keluar dari mobil. Karena lagi salju di sana. Dan dia cuman gini. Saya pikir ini anak ngapain? Saya tanya, kamu kenapa? Kamu lihat surga tah, dipanggil Tuhan tah, pulang tah. Panas Pak, panas. Dia buka jaket. Akhirnya, sembuh Bapak Ibu. Sembuh total. Dia tiduran di salju, bikin malaikat salju Bapak Ibu. Dan dia ngelemparin saya pakai bola salju. Dia bilang 2 hari ini aku kepanasan. Sekarang dingin. Hari ini udah sehat total. Saya udah takut juga sampai Indonesia kan ada pengecekan. Total gak ada satu bintik pun Bapak Ibu. Pelayanan roh akan membuat engkau berani. Bukan sok-sokan, bukan nantang, enggak. Tapi ada sesuatu yang bangkit di sini. Dan terakhir Bapak Ibu. Roma 8 ayat 15 dan 16. Ini berkat waktu kau berjalan dengan roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang telah menjadikan kamu apa? Anak Allah. Saudara, kalau anak kucing lahirnya kelinci gitu ya. Bukan ya, anak kucing lahirnya apa? Kalau anak sapi lahirnya? Kalau anak Allah lahirnya? Anak Allah lahirnya apa? Kok anak Allah lahirnya anak Allah? Anak Allah lahirnya Allah. Firman Tuhan Mazmur mengatakan sebab kamu adalah Allah pakai A kecil ya. Allah. Kenapa? Karena rohnya tinggal dalam hidupmu. Dan engkau tidak lagi menerima roh perbudakan. Tetapi karena roh membuat engkau menjadi anak Allah. Dan engkau adalah anak-anak Allah. Ada visi dari Bapa di surga. Engkau jalan, engkau bukan sekedar anak siapa. Engkau bukan lagi orang-orang biasa. Engkau tidak lagi melakukan pelayanan agama. Engkau melakukan pelayanan Allah. Pekerjaanmu menjadi pekerjaan Allah. Keluargamu menjadi keluarga Allah. Gerejamu akan menjadi gereja Allah. Saudara, kalau saya lihat semua yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah setiap kami. Setiap pembelaan Tuhan. Setiap pengampunan, setiap kemuliaan Tuhan. Kami cuma melihat setiap KKR demi KKR, semua biaya yang dikeluarkan. Saya tahu ini pekerjaan Allah. Ini tunggal, cuman Allah yang bisa. Siapa yang bisa ngatur jadwal, ketemu senat di Amerika, ketemu presiden, ketemu masuk ke White House di hari ulang tahun saya. Kami pulang, sampai hari ini saya hampir kesiangan Bapak Ibu. Saya dibangunin sama Widya, digedor kamar saya, diketok. Karena ini di Amerika itu, tadi saya dibangun itu jam 3 subuh. Kalau di Amerika beda 12 jam. Saya tadi tidur jam 12, hilang sehilang-hilangnya. Saya baru mendarat dari Jumat, langsung naik kereta, langsung KKR di tempat ini. Tapi saya tahu bukan kesehatan manusia. Kesehatan Allah yang di sini. Tadi sebelum berangkat saya pakai tisu banyak bersin-bersin. Begitu pegang mic, kesehatan Allah menyambar saya. Waktu engkau berjalan dengan Tuhan. Engkau bukan lagi menjadi anak-anak perbudakan. Mamon atau uang bukan menjadi tuan dalam hidup. Engkau berjalan dengan pelayanan Allah, keluarga Allah, pekerjaan Allah, gereja Allah, apalagi ministry Allah. Ada pekerjaan yang tadi pagi saya lihat videonya, pelayanan untuk memberi makan. Bukan lagi menjadi bakti sosial, tetapi itu menjadi pelayanan Allah di sana. Mereka nginjek kaki di gereja ini yang sakit sembuh. Semua mereka yang berduka, mereka akan terima sukacita surga. Dan mereka menerima keselamatan. Saudara, bukan lagi jadi orang-orang yang menjadi orang-orang biasa. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Pelayananmu akan diberkati Tuhan. Tapi izinkan roh yang menghidupkan semuanya. Mari tutup Alkitabmu. Mari pejamkan matamu sebentar. Saya tahu sekali firman Tuhan mengatakan, lalu semua mereka penuh dengan roh. Jangan tunggu hari Pentakosta untuk terima Roh Kudus. Itu hanya peringatan Bapak Ibu. Kita memperingati. Tapi Roh Kudus menanti dan menunggu untuk tinggal dalam hidup. Sudah terlalu lama kita terpisah dengan Tuhan.
Sudah terlalu lama kita terpisah dengan rohnya. Izinkan rohnya tinggal dalam hidupmu.